Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian penggemar UFC, kalian pasti kenal dengan Dana White atau Presiden UFC ini. Mungkin kalian bakal terkaget-kaget dengan profil Presiden UFC Dana White ini. Dulunya tidak ada yang menyangka kalau dia adalah seorang tukang parkir. Bahkan kini dia sudah menjadi seorang miliarder. Yuk kita ikuti dulu kisah hidupnya dia, bagaimana seorang tukang parkir bakal menjadi miliarder seperti saat ini. فرشي التراب يضمني وهو Anyway teman-teman, Dana White adalah salah satu wajah utama dalam ajang olahraga seni bela diri campuran dan seorang gembong di balik Ultimate Fighting Championship atau UFC. Bos perusahaan tersebut adalah kunci dalam beberapa pergelaran ajang Mixed Martial Arts atau MMA terbesar dan berperan penting dalam menjaga UFC tetap bergulir terlepas dari semua kesulitan yang datang selama pandemi kemarin. What's up, everybody? UFC President Dana White here, and I am putting together the biggest slap competition of all time. So, if you have ever professionally slapped or you think you can, email a video and your information to our casting team at slapcast@pilgrimmediagroup.com or just hit the link in bio. Ya, dia adalah Dana White. Dia bekerja tanpa lelah di belakang layar, menghadirkan pertandingan demi pertandingan untuk memuaskan para penggemar meskipun masalah akibat karantina COVID-19 datang silih berganti. Terbaru, dia menjadi dalang dalam perhelatan akbar mempertemukan Khabib Nurmagomedov melawan Justin Gaethje dalam olaga UFC 254 di Pulau Yas, Abu Dhabi, Unit Emirat Arab, Sabtu pada tanggal 24 Oktober. Lantas, siapa sebenarnya sosok Dana White? Dan bagaimana perjalanannya bisa menjadi salah satu tokoh utama dalam dunia olahraga? Dana Frederick White Jr. lahir di Manchester, Connecticut pada 28 Juli 1969. Ayahnya bernama Dana White dan ibunya bernama June. Dana White Jr. adalah keturunan Amerika Irlandia. Sebagian masa kecilnya banyak dihabiskan bersama keluarga ibunya, dan dia mengenal tinju pada usia 17 tahun. Dana White lulus dari sekolah menengah Harmon Main pada tahun 1987. Sempat melanjutkan kuliah di dua tempat berbeda, Quincy College dan UMass Boston. Keduanya berhenti di semester pertama. Setelah lulus sekolah, White pernah menjalani pekerjaan sebagai tukang parkir palet di sebuah hotel. Pekerjaan itu ternyata tidak membuatnya bahagia dan dia memilih terjun ke bisnis tinju. Selama dekade berikutnya, pria berkepala plontos ini bekerja di setiap aspek di dunia tinju. Dari menjadi petinju hingga pelatih dan menjadi manajer petarung lain, menjadi wasit dan juga menjalankan sebuah gym kesehatan. Pada awal-awal tahun, White tinggal di Ware, Massachusetts. Alasan mengapa dia meninggalkan Boston menuju Las Vegas adalah karena mendapat ancaman dari seorang mafia white bulger.
Suatu hari, dia dikunjungi oleh beberapa orang yang kemudian memberitahunya bahwa dia berutang $2.500 untuk alasan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Selanjutnya, White bekerja sebagai manajer untuk petarung Tito Ortiz dan Chuck Liddell sebelum mendengar UFC mencari pembeli baru. Saya akhirnya mengetahuinya bahwa mereka dalam masalah dan mereka mungkin akan gulung tikar. Dan saya pernah datang ke acara itu UFC dan saya melihat sekeliling dan berpikir, bayangkan jika mereka melakukan ini dan ini. Hal ini sebenarnya bisa sangat besar, ungkap White dalam sebuah wawancara dilansir dari Forbes. Kemudian dia menghubungi teman masa kecilnya yaitu Lorenzo Fertitta. Lorenzo Fertitta sebenarnya seorang eksekutif di stasiun kasino. Pada bulan Januari 2001, Lorenzo dan kakak laki-lakinya Frank membeli UFC seharga $2 juta dan mengangkat White sebagai presidennya. Meski mengawali dengan cukup sulit, mereka menggelar The Ultimate Fighter pada tahun 2005 di mana pertarungan menegangkan antara Forrest Griffin dan Stephen Bonnar di final berhasil mendatangkan penikmat baru. Di bawah pimpinan White, UFC berkembang menjadi bisnis yang sangat sukses. 14 tahun setelah akuisisi, perusahaan ini memiliki pendapatan kotor sebesar $600 juta pada tahun 2015. Jika dikonversikan dengan nilai rupiah saat ini, nilai tersebut sebesar 8,8 triliun pada waktu itu. Pada tahun 2016, UFC dijual ke sekelompok investor swasta seharga lebih dari $4 miliar atau setara dengan 58,7 triliun. Menurut laporan, White akan mendapatkan 9% dari semua keuntungan di masa depan. Menurut CelebrityWorld.com, kekayaan bersih Dana White pada 2020 diperkirakan ada di angka $500 juta atau $7,4 miliar. Nilai itu termasuk gajinya sebagai presiden sebesar $294 juta per tahun. Here in Las Vegas, the main event, Grasso versus Araujo, number 5 versus number 6 in the women's flyweight division. Before we get started, I want to point a couple things out. The early prelims start at 4 o'clock on the East Coast. The main card starts at 7 o'clock on the East Coast.